لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. Ikhwan wa ikhwafillah rahimani rahmakumullahu ta'ala. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa jumlah pintu neraka terdapat 7 pintu. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hijj ayat 43 dan ayat 44. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang diancamkan kepada mereka, itu pengikut-pengikut syaitan semuanya. Laha sab'atu abwab, dan untuk neraka jahanam itu memiliki 7 pintu. Bikulim babim minhum juz'um maksum, untuk tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Dan juga disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, di jahannam sab'atu abwab babun minha liman sala sayfuhu ala ummati. Sungguh jahanam itu memiliki 7 pintu. Satu di antaranya adalah untuk orang yang menghunus pedang terhadap umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya pintu-pintu jahanam itu terdapat 7, lantas kapan pintu-pintu neraka itu ditutup ataupun dibuka? Pintu-pintu neraka itu ditutup maka dalam 2 keadaan. Yang pertama adalah tatkala masuk di bulan Ramadan. Hal ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan, tatkala Ramadan tiba, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Wa khulliqat abwabun nar, dan sungguh pintu-pintu neraka ditutup. Wa suffidat asyayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu." Pintu-pintu neraka ditutup juga setelah penghuni neraka masuk di dalamnya. Itu yang nomor 2. Keadaan yang kedua adalah pintu-pintu neraka ditutup setelah penghuni neraka masuk di dalamnya, sehingga hawanya, asapnya, apinya, kesedihannya, segala kegelisahannya, segala penderitaannya, dan segala apa saja yang menyengsarakan penduduk neraka tidak mungkin akan keluar dari dalam neraka, sehingga bertambah-tambah azabnya, bertambah-tambah penderitaannya, dan bertambah pula kesedihan di atas kesedihan, duka cita di atas duka cita, karena sesungguhnya pintu-pintu neraka pada saat itu tatkala penduduk neraka masuk di dalamnya ditutup rapat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman itu dalam surat Al-Balad ayat 19 dan ayat 20. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'arah, dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Alaihim narum mu'sadah, mereka berada di dalam neraka yang ditutup rapat. Surat Al-Balad ayat 19 dan ayat 20. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apa hutamah itu? Narullahil muqadah, hutamah itu adalah api yang disediakan, yang dinyalakan, allati tatallimu alal afidah, yang dimana apinya akan membakar sampai ke hati manusia. Inna alaihim mu'sadah, sesungguhnya api itu di dalam neraka ditutup rapat atas mereka, fi ngamadim mumaddadah, dan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Disebutkan di dalam kitab Tahwifu Minan Nar yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali bahwasannya beliau menyatakan penutupan neraka ada 2 macam. Yang pertama adalah penutupan bersifat khusus bagi orang yang masuk di dalam neraka atau orang yang hendak masuk ke dalamnya. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari hal yang demikian itu. Kemudian yang kedua adalah penutupan bersifat umum, yaitu penutupan pintu-pintu neraka untuk para penghuninya yang kekal berada di sana, di mana mereka kekal selama-lamanya. Berkenaan dengan makna penutupan neraka bagi penghuninya, sebagian ulama salaf menyatakan
Mereka dikenakan alat pemanggang daging dari perunggu. Nafas mereka tertahan, tidak bisa keluar dari dalamnya, dan mereka berputar-putar di dalam neraka. Api neraka menyala, membakar jasad-jasad mereka. Pintu-pintu neraka sudah ditutup rapat, dan yang lebih menyedihkan adalah Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Abu Umran Al-Jaufi rahimahullahu taala juga beliau menyatakan, pada hari kiamat Allah memerintahkan agar setiap orang yang sombong lagi durhaka, setan yang melampaui batas, manusia-manusia yang keburukannya ditakuti oleh banyak orang, lantas kemudian mereka dirantai dengan besi, kemudian dimasukkan ke dalam neraka yang tidak pernah lenyap segala azabnya, sehingga kesedihan bertambah di atas kesedihan, duka cita bertambah di atas duka cita. Kemudian para malaikat menutup rapat pintu-pintu neraka. Demi Allah, kaki-kaki mereka sama sekali tidak bisa tertahan. Mereka sama sekali tidak bisa menatap langit. Kelopak mata mereka sama sekali tidak bisa terpejam. Demi Allah, di sana mereka tidak merasakan minuman dingin sama sekali. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jika kita telah mengetahui tentang jumlah pintu neraka, yaitu adalah 7, lantas kemudian pintu neraka ditutup dalam 2 keadaan, yaitu tatkala di bulan Ramadan, yang kedua tatkala penduduk neraka masuk di dalamnya. Lantas kapan pintu-pintu neraka itu akan dibuka? Pintu-pintu neraka terbuka sepanjang tahun, kecuali di bulan Ramadan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dan juga pintu-pintu neraka itu akan dibuka lebar untuk orang-orang kafir saat datang menghampiri neraka, hendak memasukinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 71. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina kafaru illa jahannam zumara. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam dalam keadaan berombong-rombongan. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Maka apabila mereka sampai di neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya. Wa qala lahum zannatuha, dan lalu berkata penjaga-penjaga neraka itu, alam ya'tikum rasulun minkum yadluna 'alaikum ayati rabbikum fayundirunakum liqa'a yaumikum hadha. Penjaga-penjaga neraka itu berkata kepada penduduk neraka yang hendak memasukinya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Waqalu, lantas kemudian mereka menjawab, bala walakin haqqat kalimatul kadzab 'alal kafirin. Mereka menjawab, benar telah datang semuanya itu, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari azab neraka. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberi karunia dengan surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah Subhanahu wa taala, aku memohon kepadamu surgamu dan apa saja yang mendekatkan kepada surgamu. Allahumma inni a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab neraka dan dari apa saja yang menghantarkan kami masuk ke dalam neraka. Summa na'udzubillah, kami berlindung kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka yang sungguh mengerikan.